Halo, Assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Pak Guru Chandra, guru kalian ya. Kali ini kita bertemu dalam pelajaran SBDP, yaitu tema 1, subtema 3. Tapi sebelum pelajaran dimulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu pada Allah. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Kita kembali ke pelajaran SBDP ya. Kita akan belajar seni budaya dan prakarya tema 1, subtema yang ketiga. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.1 atau KD pengetahuan ya, yaitu memahami unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Terus kemudian KD 4.1 atau KD keterampilan, yaitu membuat karya dekoratif. Nah, itu kompetensi yang harus kalian capai. Nah, sekarang masuk ke pembelajaran yang pertama. Kalian bisa buka buku siswa halaman 101. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati, kalian dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Terus yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Ya, berikutnya. Nah, ini. Coba buat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Terserah, mau gambar ayam boleh, mau gambar ikan juga boleh. Nah, itu. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut ini. Nah, ini ada macam-macam garis. Ya, kalian harus mengetahui ya macam-macam garis. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Nah, nanti setelah mengetahui macam-macam garis, kita juga akan mengetahui gambar induk dan anak ayam. Nah, ini. Coba berlatih mengikuti contoh garis yang ada. Nah, ini ada garis lurus ke atas atau yang disebut dengan garis vertikal. Itu macam-macam garis. Terus yang kedua ada garis lurus mendatar atau disebut dengan garis horizontal. Terus juga ada garis yang setengah lingkaran, itu namanya garis melengkung atau garis lengkung. Nah, itu contoh-contoh dari garis yang merupakan unsur-unsur dari gambar hias ya. Kamu nanti akan membuat gambar hias motif hewan, unsur-unsurnya pasti ada garis lurus, ada garis mendatar, ada garis lengkung, pasti ada seperti itu. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Perhatikan cara menggambar hias dengan motif hewan berikut ini. Nah, ini ada motif ayam. Nah, cara menggambar ayam, itu langkah-langkah yang pertama kita buat lingkarannya dulu nih. Lingkaran sebagai badan, ya. Terus kemudian yang kedua, setelah lingkaran dibentuk, kemudian membuat bulu leher. Ini bulu lehernya di sini dibuat bulu leher. Terus kemudian ini lingkarannya dihapus, sebelah atas dihapus, kemudian dibuat setengah lingkaran melengkung untuk leher. Terus gambar yang ketiga, nah kita buat kepalanya. Nah, setelah ini garis setengah lingkaran, kemudian dipenuhkan jadi kepala sini. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini kemudian gambar tadi diberi jambul. Ada jambulnya ini di sini. Kemudian diberi sayap. Nah, diberi sayap 2, ditambah kaki. Nah, tadi ini bulu kaki ya. Tadi bulu kaki, ini ditambah dengan kaki. Itu gambar yang keempat. Gambar yang kelima agak disempurnakan lagi. Diberi mata, diberi cucuk. Nah, di sini ya. Terus kemudian ditambahi ekor. Nah, ini ditambahi ekor. Nah, kemudian sayapnya diperbagus lagi. Nah, itu langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian yang terakhir setelah lengkap baru diberi warna. Itu tahap yang keenam adalah pewarnaan. Warnanya coklat dicampur coklat muda boleh, jambulnya merah boleh ya, seperti itu.
Nah, sekarang langkah-langkah membuat anak ayam. Ini ada kepala, nah kepalanya lingkaran, kemudian dikasih mata, dikasih cucuk ini ya. Terus kemudian dari kepala ditambah lingkaran agak besar buat badannya, ini gambar yang kedua. Ditambah dengan sayap, ditambah satu kaki, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga itu ditambah ini kakinya dua jadinya, ya kakinya dua. Atau ini gambar yang bawahnya juga boleh seperti ini. Ya, itu contoh gambar hias dengan motif hewan. Cara membuatnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Kalian bisa buka buku siswa halaman 116. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Ya, berikutnya. Menggambar dekoratif hewan adalah menggambar hewan yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Jadi bentuk hewannya sama, tapi kita bermain warna. Boleh seperti itu. Bentuk dan warna pada gambar dekoratif terkadang berbeda dari aslinya. Namun kesan gambar aslinya masih nampak. Nah, nanti kita bisa lihat itu gambar dekoratif seperti apa. Gambar dekoratif biasanya digunakan untuk motif hias pada benda. Contohnya pada batik, ukiran kayu, atau benda-benda lainnya seperti itu. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Contohnya kita nanti akan melihat jenis ikan apa yang nantinya akan didekoratif. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Ada gambar ikan, bentuk ikannya sama, ada kepala, ada mulutnya, ada matanya, ada sirip, ada ekor sama. Tapi kita bermain motif. Nah, ini motif dan warna. Warnanya macam-macam. Ikan tidak ada ya yang warna seperti ini ya. Ya, ada pink, ada kuning. Ini sudah mengalami modifikasi ya. Ini menggambar dekoratif namanya seperti ini. Bentuknya ikan tapi motifnya dan juga warnanya sudah bukan seperti ikan lagi. Nah, itu namanya gambar dekoratif. Gambar hias dekoratif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuknya ya seperti ikan, tapi sudah dimodifikasi dari motif dan juga dari warna. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Nah, ini tidak ada ya ikan yang seperti ini ya. Ini sudah dimodifikasi. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motif. Nah, ya seperti yang Pak Guru bicarakan tadi di depan. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Nah, kita lanjutkan lagi. Oh, sudah selesai ya. Itu tadi penjelasan singkat dari Pak Guru tentang materi SPDP tema 1 sub tema yang ketiga. Setelah itu kalian kerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini ya. Nah, cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Nah, tadi ada macam-macam garis ya. Unsur-unsur gambar dekoratif itu ada garis. Garisnya ada garis lurus, ke atas atau vertikal, garis lurus, ke samping atau horizontal, garis lengkung. Nah, seperti itu. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Nah, ini kamu gambar dulu ikannya, tetapi sebelumnya buat garis tepi. Coba kamu nanti gambar di kertas gambar boleh atau di buku tulis boleh ya. Lebih bagus di kertas gambar. Kamu buat garis tepinya dulu seperti ini sebelum digambar ikannya. Garis tepi, setelah dibuat garis tepinya, kemudian kamu di tengahnya baru gambar ikan. Boleh seperti ini mirip. Nah, nanti dibuat
gambar dekoratif seperti yang di depan tadi ya. Dibuat motifnya garis-garis boleh, lengkung atau garis lurus boleh, terserah sesuai imajinasimu. Ya, bebas. Terserah, Pak Guru tidak menentukan. Nah, boleh dari siripnya, boleh dibuat melengkung atau garis vertikal, horizontal, terserah. Ya, atau zigzag seperti itu. Nah, menggunakan berbagai macam garis. Terus kemudian kamu warnai supaya bagus hasilnya. Ya, itu tugas dari Pak Guru tentang pelajaran SPDP tema 1 sub tema 3. Pokoknya buat sekreatif mungkin. Ikan ini bentuknya ikan, tetapi sudah dimodifikasi warna, modifikasi bentuk, motif seperti itu ya. Nih, kamu bisa kerjakan di buku gambar. Sekian, terima kasih dari Pak Guru telah menonton video pembelajaran tentang SPDP kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya dan tugas dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.